Makanya yang tadi Mas Ami bilang, bagaimana saya menikmati kondisi-kondisi itu. Nah, itu yang nggak boleh, gitu kan. Jadi Anda harus fokus terhadap pekerjaan kita, gitu ya. Apa? Karena kita harus balikan lagi. Ketika wipasana, semua fenomena akan muncul. Sensasi-sensasi akan muncul. Makanya diabaikan. Diabaikan tetap dengan pekerjaan kita yang utama, terus berwipasana dengan melihat para mata dhamma, nama dan rupa dengan perenungan anicca atau dukkha atau anatta. Seperti itu. Ya, makanya kita balik lagi ya konsisten ya. Kita berusaha untuk konsisten terhadap apa yang kita lakukan. Untuk bisa konsisten itu kita harus mengerti apa yang kita lakukan. Dengan begitu, dengan mengerti, kita akan mengingatnya dengan baik. Kita akan mengetahuinya dengan baik dan mengingatnya dengan baik apa yang harus kita lakukan. Ya, ini makanya mindfulness itu penting untuk diperkuat sebagai nakoda atau bisa dikatakan sebagai pemimpinnya dalam kita bermeditasi. Sering Bante ulang pengertian mindfulness itu adalah mengingat. Mindfulness itu mengingat. Nah, jadi sati itu mengingat fungsinya. Jadi Anda harus ingat. Anda harus ingat apa yang harus Anda lakukan. Itu bagian dari mindfulness. Ketika Anda latihan samatha, Anda harus ingat bahwa Anda hanya perlu memegang satu objek saja. Itu bagian dari mindfulness Anda untuk mengingat apa yang harus Anda lakukan. Ya, hati Anda di sini akan digunakan secara garis besarnya. Nah, secara prakteknya ya Anda berusaha mengarahkan mindfulness Anda untuk mengingat objek meditasi Anda saja. Satu saja. Nah, itu pada saat samatha. Ya, sesuai dengan objek meditasi Anda. Yang lain Anda abaikan, yang lain Anda cuekin. Artinya Anda hanya yang lain fenomena sensasi itu akan bermunculan. Ya, Anda akan melihatnya tapi tidak Anda perhatikan. Perhatian Anda hanya di objek meditasi Anda. Itu adalah cara kerja mindfulness, cara kerja sati, mengingat objek meditasi Anda dan mengingat apa yang harus Anda lakukan, mengingat apa yang perlu Anda lakukan, mengingat apa yang bermanfaat yang harus Anda lakukan. Ya, itu mindfulness, sati, domainnya sati. Begitu juga ketika Anda berwipasana. Berwipasana objeknya adalah paramata dhamma, yaitu nama dan rupa. Pancakanda dengan perenungan anicca atau dukkha atau anatta. Dan juga sebab-sebabnya. Ya, pancakanda dan juga penyebab kemunculannya pancakanda itu sendiri dengan perenungan anicca atau dukkha atau anatta. Ini adalah wipasana dan Anda harus ingat ini. Jadi ketika bermeditasi wipasana, tujuan ini atau proses ini atau mekanisme ini Anda harus ingat. Dengan begitu Anda akan mindfulness Anda kuat, artinya itu menunjukkan kualitas mindfulness Anda mengingat, menyadari apa yang harus Anda lakukan. Gitu. Nah, ini juga yang harus Anda perhatikan. Dengan begitu Anda akan bisa konsisten terhadap komitmen Anda. Ini kan bagian dari komitmen. Ya, di situ. Nah, makanya sebenarnya para meditator akan membentuk karakternya untuk konsisten terhadap komitmen. Orang yang berkomitmen, para meditator akan terbentuk secara alami ya. Makanya jangan suka suka-suka Anda gitu. Lagi malas nggak mau meditasi ya. Padahal di setting udah 1 jam, tapi malas udahlah selesaikan. Anda nggak konsisten dengan komitmen Anda.
ya kan? Anda membiarkan diri Anda ya suka-suka gitu pada akhirnya. Nah, terus juga ketika mengamati objek meditasi misalnya, objek Anda napas, tapi Anda ngikutin pikiran Anda tanpa disadari. Anda nggak konsisten. Nah, Anda harus balikin lagi. Harus ingat, oh, apa yang harus saya lakukan nih? Saya meditasi nih. Meditasi saya apa objeknya? Napas nih. Ya sudah, balikin ke napas. Balikin ke napas. Seperti itu. Lama-lama Anda akan punya, ingatan Anda akan kuat. Wah, objek meditasi saya adalah napas misalnya. Untuk apa-apa. Terus itu akan terbentuk mindfulness Anda. Karena mengingat hal yang sederhana, napas, objek meditasi, dan mengingat apa yang harus Anda lakukan pada saat meditasi. Lagi, sampai nanti prosesnya ya tinggal kita menyesuaikan lagi apa fenomena yang muncul berikutnya. Bagaimana nih? Apa sensasi yang berikutnya muncul? Ya, nanti bagaimana lagi? Nah, itu terus silih berganti. Jadi kita akan jadi tahu, jadi punya banyak jurus. Ya, fenomena ini muncul, balikin kenapa. Oh, caranya begini. Sensasi ini muncul, kembalikan lagi kenapa. Terus saja. Akhirnya Anda jadi mahir dengan berbagai cara. Nah, akhirnya semua dinamika kehidupan Anda bisa hadapi. Ya kan? Nah, ini pelajaran yang sangat penting loh untuk kita bisa apply dalam meditasi. Makanya seharusnya untuk para meditator ya harusnya akan jadi lebih sabar.